saudara-saudara buka Alkitab. Hari ini saya akan bicara di seri yang kedua tentang hidup dalam budaya kerajaan Allah. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, saudara-saudara, sampai kepada ayatnya yang ke-21. Sebelum saya khotbah, saya ingin bilang kepada saudara-saudara, jangan sekedar jadi orang Kristen yang jadi jemaat, tapi jadilah orang Kristen yang jadi murid. Karena panggilan kita bukan hanya sekedar jadi jemaat, tapi jadi murid. Kalau saudara jadi murid, satu saat saya dan saudara akan memuridkan orang lain. Amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, dan saya akan bicara di tema yang kedua ini adalah hidup dalam roh. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mulai ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, sama-sama kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Ya, jemaat Galatia adalah jemaat yang lahir pada waktu perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Dan jemaat-jemaat Galatia adalah jemaat-jemaat yang tersebar, saudara-saudara, di beberapa kota. Yang pertama adalah di Antioquia yang ada di Pisidia. Kemudian saudara-saudara ada di yang namanya Iconium. Kemudian ada di Listra dan juga ada di Derbe. Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat di mana Paulus mengunjungi, dan ada begitu banyak orang yang mengalami pertobatan dalam perjalanan misi Rasul Paulus. Salah satu orang yang berasal dari daerah atau provinsi Galatia adalah Timotius, yang menjadi gembala sidang muda yang akhirnya diutus oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan di kota besar yang namanya Efesus. Nah, Paulus lihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh dengan luar biasa, karena mereka itu mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Tetapi ketika Paulus tidak bersama dengan mereka, ternyata ada sekelompok orang-orang Yahudi yang datang di tengah-tengah jemaat Galatia, dan mereka itu membawa satu ajaran ataupun juga hal-hal yang tidak alkitabiah, yang bertentangan dengan yang namanya Injil. Paulus menegur dengan keras ini jemaat Galatia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman. Mereka adalah orang-orang yang sudah berubah dari hamba menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi ternyata mereka ini mau coba kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Dari sini kita lihat bahwa selama gereja ada, gereja itu akan punya banyak tantangan, baik dari luar maupun juga dari dalam. Dan tantangan-tantangan itu akan berusaha untuk menghancurkan gereja. Karena iblis tidak suka gereja itu bertumbuh mengarah kepada Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga dia selalu tabur yang namanya lalang, yakni hal-hal yang jahat, sehingga gereja itu akan hancur. Tapi saya mau berkata, yang mendirikan gereja bukan pendeta, yang mendirikan gereja bukan orang yang hebat, tapi yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus.
Sehingga mau tantangan masalah apapun, gereja akan tetap berdiri karena ada firman Tuhan yang selalu datang. Bahkan juga saudara-saudara, Tuhan selalu membela pekerjaan Tuhan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Jadi kalau ada orang yang mau coba-coba kasih kacau gereja, dia tidak berurusan dengan pendeta, dengan pengurus, dengan pelayan, dengan jemaat, tapi dia langsung berurusan dengan Yesus Kristus yang punya gereja, yang menjadi kepala gereja. Nah, kurang lebih ada 3 ragi yang ada di jemaat Galatia. Saya catat yang pertama. Mereka mencampur adukan antara anugerah kasih karunia Allah dengan hukum Taurat. Mereka tambahkan lagi Injil yang sudah ada. Saudara perhatikan di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Lihat firman Tuhan. Alkitab berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi ada orang-orang Yahudi yang datang ke jemaat Galatia dan berkata begini, keselamatan itu tidak cukup kalau tidak ditambahkan yang namanya hukum Taurat. Dan dalam konteks Galatia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang dibenarkan karena iman. Mereka harus melakukan adat istiadat orang Yahudi, yakni hukum sunat. Nah, itu Injil lain yang dikutuk oleh Rasul Paulus. Lihat ayat 8 dan 9 dari Galatia pasalnya yang pertama. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, perhatikan, hamba Tuhan, rasul, malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti Paulus ulang 2 kali, yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi tidak ada tempat untuk pengajar sesat di gereja Galatia. Tidak ada. Sebab yang ada di gereja Galatia adalah Injil Yesus Kristus yang murni. Saudara mau lakukan hukum Taurat, tidak ada yang pernah bisa. Makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena kalau saya dan saudara hidup terus di bawah kutuk hukum Taurat, saya dan saudara akan jadi orang-orang yang sampai selama-lamanya terkutuk. Sebab dasar dari hukum Taurat adalah perbuatan. Tetapi dasar dari keselamatan adalah iman yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Amin. Nah, hukum Taurat itu ada 3 sifat. Yang pertama moral, yang kedua sipil, yang ketiga itu seremonial. Yang 2 ini tidak berlaku lagi. Sipil tidak berlaku lagi, seremonial tidak berlaku lagi. Sehingga saya dan saudara hari ini bebas makan makanan haram apapun. Termasuk babi itu makanan yang haram, tidak dimakan oleh orang-orang Yahudi. Tapi karena saya dan saudara tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat yang bersifat sipil, maka saya dan saudara bebas untuk yang namanya menikmatinya. Tidak ada korban-korban yang kita bawa lagi kepada imam besar untuk persembahan. Sebab Yesus adalah imam besar yang sempurna
yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di Kalvari. Tetapi ingat, ada satu hukum yang masih berlaku, yakni 10 hukum yang Tuhan berikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sampai yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Yang kedua, ragi di dalam jemaat Galatia, yakni tentang kehidupan jemaat-jemaat yang dikuasai perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 15 dan 26. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Mereka sudah Kristen, tapi ternyata saudara-saudara ada jemaat itu yang tidak punya budaya kerajaan Allah. Yang mereka masih kenakan adalah budaya dunia. Sehingga kita bilang, saudara-saudara, mereka tuh saling menggigit dan saling apa? Menelan. Ini jemaat yang tidak bersuka satu dengan yang lain. Kalau orang Kupang bilang bajengkel satu dengan yang lain, iri hati satu dengan yang lain. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Panggilan kita bukan untuk terus hidup dalam dosa, tapi terus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Selama masih ada firman Tuhan, gereja akan terus ditegur. Jadi saya dan saudara tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Dosa apapun kalau ada dalam jemaat, percayalah akan ada firman Tuhan yang akan menyelidiki, bahkan membongkar. Tuhan mau supaya ini jemaat berubah, karena Tuhan Yesus sayang jemaat Galatia. Saya yakin Tuhan juga sayang jemaat Kupang Presenter, dan Tuhan juga sayang semua gereja yang ada di muka bumi. Kalau ada salah, siaplah untuk dikoreksi dengan firman Tuhan. Jangan keras kepala, jangan keras hati, tapi rendahkan diri kita, supaya saya dan saudara dipulihkan, bahkan akan diberkati dan diangkat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ragi atau dosa di dalam jemaat Galatia adalah daftar dari dosa-dosa yang sudah kita baca tadi. Kurang lebih ada 15 yang tertulis. Bahkan Paulus tambahkan lagi, dan sebagainya. Berarti jenis-jenis dosa, saudara, ada banyak sekali. Mungkin saudara baca ini firman Tuhan, dosa yang saya punya tidak terdaftar di Alkitab, jadi puji Tuhan. Saya mau berkata, Paulus bilang, dan sebagainya. Berarti saudara yang tambah sendiri. Kira-kira saya pun dosanya apa? Tapi saya yakin, tanpa saya dan saudara tambah pun juga, dari 15 daftar dosa yang diangkat oleh Paulus, minimal kita satu orang dapat satu. Amin. Bilang sama kiri kanan, pasti lu ada satu dosa deh, percaya deh. Pasti. Betul saudara-saudara? Amin. Semua kita pasti ada punya satu dosa yang dicatat di dalam surat Galatia ini. Mungkin ada yang masih hidup dalam percabulan. Anak-anak muda tuh pacaran sebelum diberkati, jangan pernah langgar firman Tuhan. Kalau saudara yang sudah terlanjur, habis. Tapi yang lagi pacaran, jangan coba-coba. Jangan gaya kayak orang-orang dunia. Waktu saudara nikah diberkati, saudara masih pakai cadar tuh tertutup di wajah saudara. Bukan sok-sok suci, tapi memang harus jaga.
Karena kalau saudara tidak berhenti dari percabulan dan saudara jadi jemaat, dan pas kalau Tuhan Yesus datang, percayalah, saya dan saudara yang masih melakukan itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena 15 daftar dosa ini adalah daftar orang-orang yang tidak akan masuk kerajaan Allah. Kemudian yang kedua apa? Kecemaran, hidupnya najis. Yang ketiga lagi apa saudara? Hawa nafsu. Banyak sekali penjelasan. Kemudian penyembahan berhala. Kemudian apa? Sihir. Ada orang Kristen yang sudah Kristen tapi masih jadi dukun. Siapa bilang tidak banyak di Kota Kupang NTT? Banyak. Udah Kristen nih, tapi masih jadi dukun. Padahal itu tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Amarah. Marah boleh. Kalau sudah tambah A di depan amarah, itu tidak alkitabiah. Sedikit-sedikit saudara marah, tensi naik, darah tinggi, mati cepat saudara. Percaya aja. Kemudian lagi firman Tuhan berkata, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, suka bikin susah orang, roh apa? Pemecah. Jadi ada di tengah-tengah jemaat tapi suka bikin kacau gereja. Kedengkian, suka iri hati. Lihat orang berhasil sedikit, iri hati. Lihat orang pakai pakaian bagus sedikit, iri hati. Lihat orang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat sedikit, saudara rasa tidak sanggup, iri hati. Itu tidak boleh saudara-saudara. Apalagi kemah bukan. Puji Tuhan, di sini tidak ada jemaat yang suka minum-minum mabuk. Kalau ada yang suka minum-minum mabuk, bertobat. Sebab engkau mati, biar berapa orang yang hadir, mau 5.000 orang yang ikut engkau pemakaman, kerans bunga mau 5 fusol, yang antar kamu tuh 3 kilo. Tapi kalau lu mati dalam kemabukan, lu pun tempat bukan di sorga, lu pun tempat di mana? Neraka. Saudara cerita, pesta orang. Ini orang Kupang nih. Pesta boleh, tapi jangan tambah pora di belakang. Cukup perempuan yang nama Pora. Nama lengkap si Pora, panggil Pora. Jangan saudara pesta tambah apa? Pora. Saya selalu ingatkan saudara-saudara, bikin pesta. Kalau saudara naik pangkat, pesta-pesta. Saudara wisuda, pesta. Amin. Saudara dapat berkat apapun itu, pesta. Karena pesta itu alkitabiah. Lo Yesus aja diundang di pesta di mana? Kana. Kenapa dia bisa bikin mujizat di sana? Karena tidak pesta pora di sana. Saya yakin kalau pesta pora, Yesus langsung berangkat dari tempat itu tuh. Tapi karena cuma ada pesta dan mereka kekurangan anggur yang terbaik, Yesus bikin mujizat di Kana yang pertama kali. Amin. Jadi bikin pesta, orang bilang, ini pesta kok orang mati di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh putar lagu dunia? Ya bolehlah. Saya bilang tidak bisa. Putar boleh. Tapi lagu yang jelas. Jangan lagu yang lagu apa begitu? Orang gila. Iya. Putar lagu budaya kita supaya apa? Orang dengar, orang bisa pelihara budaya-budaya yang alkitabiah, yang masih cocok dengan Alkitab. Jangan lagu tripping tidak jelas di situ. Sampai ibu-ibu yang kerja daging di belakang, tolong kasih mati itu musik. Kita mau panggil orang bantu kita tidak bisa. Musik terlalu keras, lagu tidak jelas. Itu bukan budaya kerajaan Allah. Amin. Jadi percuma saudara ibadah tapi saudara bikin pesta pora, beli minum keras, saudara minuman keras, miras, saudara kasih minum orang mabuk sampai pagi, saudara pesta tidak memuliakan Tuhan. Loh iya, pendeta yang ngomong begini jarang. Ada tapi tidak terlalu banyak. Nah saya salah satu orang yang ngomong ini. Memang bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab saudara. Tapi sebagai pendeta hamba Tuhan harus mengingatkan.
Karena kalau saudara tidak ingat, tidak dengar, dan tidak bertobat, saudara melakukan 15 jenis dosa ini dan Tuhan pas datang minta maaf, saudara tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Amin. Mau dengar firman Tuhan? Mau berubah? Orang bilang lu nggak gaul. Saudara jawab, gue gaul sama Tuhan dan Alkitab. Selesai. Kalau ada yang bantah-bantah, kasih keluar ayat. Saya khotbah di Bapak Plegor tuh, wisuda anak perempuan. Saya sampai sana bagus, bikin ibadah KPI. Jarang saya ketemu orang yang syukuran wisuda model begitu. Sebab kalau saya pergi khotbah orang syukuran ini sudah terlalu banyak di Kupang. Sampai itu lampu ini par model begini yang mata putar semua tuh. Belum saya lihat itu air putih yang di jergen-jergen itu ada banyak di situ. Itu bukan aqua dan sejenisnya. Itu miras semua, moke dan kawan-kawan. Saudara kasih Tuhan itu cuma 1-2 jam. Tapi terakhir itu berjam-jam saudara kasih setan di belakang. Stop ya. Amin. Kalau ada pesta, bikin pesta. Makan enak, siap pesta yang terbaik. Tapi jangan berlebihan. Karena itu tidak Alkitabiah. Dan terakhir Paulus bilang apa? Dan sebagainya. Silakan saudara tambah sendiri di situ. Apa yang kurang? Amin. Nah, saya catat saudara-saudara ada 3 alasan dan komitmen mengapa kita harus hidup dalam Roh. Yang pertama adalah bukan karena hukum Taurat, tetapi karena Injil kita telah menerima Roh Allah. Galatia 3 ayat 1-3. Alkitab berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Saudara lihat, orang menerima Roh Allah bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu bersifat daging. Hukum Taurat itu dasarnya adalah perbuatan yang benar. Tapi Injil kasih karunia Allah saudara tidak memandang dosa. Justru Injil datang saudara-saudara untuk semua orang berdosa. Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Nah, saya dan saudara menerima Roh Tuhan bukan karena saya dan saudara melakukan hukum Taurat, tapi karena Injil. Dan Injil itu saudara-saudara adalah firman, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Nah, kita ketika bertobat, maka saya dan saudara menerima Injil, maka Injil itu tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga yang mengendalikan kehidupan kita saudara-saudara itu bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi dosa, tapi Injil. Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita ini saudara-saudara adalah bait Allah. Roh Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Orang-orang Galatia, mereka ini adalah orang-orang yang mau pakai kemerdekaan mereka yang sudah ada di dalam Kristus untuk kembali lagi. Mereka ini hidup dalam kedagingan. Memang kita hidup di dunia ini masih bersifat daging. Saya dan saudara masih punya mata, masih punya telinga, masih punya pikiran, masih punya mulut, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya hati yang bisa tercemari oleh yang namanya hal-hal dunia ini.
Tapi ingat, hidup kita itu dikendalikan oleh yang namanya Roh Allah. Kalau Roh Allah ada dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita ini akan menuju kepada apa yang menjadi maunya firman Tuhan. Saya dan saudara tidak hidup dalam daging. Sebab keinginan daging dengan keinginan roh, saudara-saudara, itu saling bertentangan. Saudara mau datang gereja, roh saudara ini mau ada di gereja, tapi tubuh saudara juga tidak mau ada di gereja. Sehingga terjadilah yang namanya peperangan rohani. Saudara udah bangun tidur nih, tapi aduh saudara bilang udahlah minggu depan aja deh. Padahal roh penurut, tapi daging lemah. Saudara besok udah mau ke gereja nih, tapi tiba-tiba teman aja, ayo besok kita lari pagi ya, jam 5 pagi. Nanti habis lari pagi kita makan burjo, bubur kacang hijau di altar itu. Atau nanti kita habis lari pagi, kita akan minum air kelapa muda. Kita kerjain udah capek Senin sampai Sabtu. Ayo hari Minggu tuh sekali-sekali jangan gereja, pakai dong olahraga. Latihan badani itu bagus, tapi terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah saudara itu mengandung janji untuk kehidupan hari ini dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Saya senang ada di antara saudara-saudara yang setia beribadah. Setiap hari Minggu saya lihat saudara jarang yang namanya tidak ke gereja, pasti ke gereja. Tapi ada jemaat-jemaat yang lain pun juga yang kadang datang, kadang tidak datang. Dan itu memang PR di semua gereja, jangan cuma bilang di KPC. Semua pendeta tuh punya pergumulan tentang kehadiran jemaat di gereja. Yang terdaftar jadi jemaat 5.000, tapi yang hari Minggu datang cuma 1.000. Yang 4.000 gimana? Ada yang jual ikan di pasar, ada yang jual sayur di pasar, ada yang lagi tender proyek, bahkan ada yang masih tidur sampai siang. Harusnya orang Kristen dikendalikan oleh Roh Allah. Kalau dikendalikan oleh Roh Allah, maka kita tidak akan hidup lagi dalam kedagingan. Segala macam hal-hal duniawi, budaya-budaya duniawi dijauhkan dari kehidupan saya dan juga saudara-saudara. Tidak boleh lagi hidup dalam kehidupan masa lalu. Sebab kita semua ini telah dibawa Tuhan untuk hidup di dalam roh. Dan orang yang hidup di dalam roh pasti ada tanda-tanda yang dia tunjukkan, yakni hidupnya dikendalikan oleh Roh Allah. Kalau dulu dia terlibat dengan pergaulan yang buruk, hari ini dia berhenti terlibat dengan pergaulan yang buruk. Kalau dulu suka minum-minum mabuk, sekarang dia sudah bertobat, berhenti untuk minum-minum mabuk. Dulu hidup dalam persinahan, perselingkuhan, sekarang sudah jadi anak Tuhan, tidak lagi hidup dalam percabulan. Dulu hidup dalam kedengkian, iri hati, perselisihan, sekarang menjadi orang yang hatinya baik, berubah. Kenapa? Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Kekristenan itu proses, dan proses itu tidak instan. Kadang-kadang saya dan saudara harus ditempa. Ingat, seperti pisau, semakin diasah akan semakin tajam. Nah, saya dan saudara pun juga ketika hidup dalam roh, maka Roh Allah itu akan mengikis hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau saya dan saudara hidup dalam roh. Jangan dikendalikan lagi oleh daging. Dan pertempuran kita selalu ada di hati, ada di pikiran, ada di mulut, dan juga ada di perbuatan.
saudara berniat nih untuk tidak lagi mau yang namanya marah-marah nih. Tapi ketika saudara keluar dari gereja, langsung di tengah jalan ketemu dengan orang yang lagi sembarangan di jalan raya, hampir tabrak saudara. Saudara marah nih, memang harus marah loh, karena saudara lagi baik-baik, tiba-tiba orang hampir tabrak saudara. Tapi kalau saudara tidak celaka, tidak usah marah berlebihan, biarkan aja. Jangan saudara bilang, lu turun tahan ya, begur dia sampai dapat. Terakhir dia yang selamat, saudara yang UGD. Kenapa? Karena dia pembalap. Saudara bukan pembalap. Terakhir siapa yang hancur? Ya saya dan saudara. Padahal begitu sebenarnya tidak perlu. Saya dengar kesaksian dari Pak Niko Nyotor Harjo. Oh, itu kesaksiannya bagus loh. Nah, di Jakarta kadang-kadang pendeta-pendeta yang besar, yang jemaat tuh ratusan ribu, mereka tuh kemana-mana pakai pengawal, bodyguard. Itu kenyataan. Makanya ada yang protes di YouTube. Kenapa pendeta-pendeta karismatik itu kok pakai pengawal-pengawal? Ya mungkin karena mereka tuh tidak mau diganggu, atau mungkin mereka tuh mungkin kemana-mana tuh maunya langsung. Kan Jakarta kan macet. Jadi mungkin itu alasan mereka. Pak Niko bilang begini, satu kali lagi macet nih, tiba-tiba dari belakang bel mobil saya. Emosilah pengawal saya, bodyguard saya. Nah, dia adalah brimob, badan besar. Saya sudah pernah ketemu Pak Niko dengan pengawal yang bodyguard, lebih tinggi dari saya, badan besar. Maka dia turun saudara, dia pukul itu sopir yang bel-bel dan juga mobilnya kasih hancur. Orang tidak bisa lawan, anggota militer. Tapi waktu dia naik di atas mobil, Pak Niko bilang, so habis, udah selesai, udah Pak. Ya udah, turun kembali, kasih tahu orang itu kita ke bengkel. Saya ganti biaya kerusakan mobilnya dan biaya rumah sakitnya saya ganti. Kamu lain kali tidak boleh. Kita ini tinggal di daerah yang macet. Jadi harus apa? Pengertian. Jadi kalau saudara-saudara yang tidak sabar, saya utus saudara tinggal di Jakarta 3 tahun. Latihan kesabaran di sana. Dengan adanya macet, saudara akan jadi sabar. Percaya aja. Waktu saya dengar kesaksian itu betul ya. Kadang-kadang kita ini marah boleh, tapi jangan sampai amarah. Karena itu sudah bersifat yang namanya daging. Yang kedua, alasan dan komitmen kita untuk hidup dalam roh adalah karena bukan hukum Taurat, tetapi karena baptisan membuat kita menjadi bersatu dengan Kristus. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Perhatikan firman Tuhan saudara-saudara. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara baca Roma pasal 6 jelas. Orang yang dibaptis itu melambangkan dia mati bersama dengan Kristus dan dia bangkit hidup bersama dengan Kristus. Jadi baptisan bukan sekedar ikut-ikutan, tapi baptisan adalah keputusan ketika saya dan saudara bertobat untuk membuat saya dan saudara menyatakan bahwa saya dan saudara ini adalah orang-orang yang sudah ambil keputusan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi baptisan membuat saya dan saudara disatukan dengan Kristus.
Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah dibaptis nih, tapi hidupnya masih dikuasai oleh kedagingan. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara yang belum dibaptis, baptis. Dan karismatik Pentakosta menganut paham yang namanya dibaptis dengan cara diselam. Ayatnya ada, penjelasannya ada. Saya umumkan untuk saudara-saudara yang belum dibaptis, daftar, saya bimbing untuk dibaptis. Tapi ingat, keselamatan bukan hanya sampai di baptis. Tapi keselamatan itu berlanjut kepada yang namanya hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh, dia akan menghargai ketika dia sudah dibaptis. Dia tidak akan lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Nah, ada orang Kristen, saudara, sudah dibaptis. Dia bilang, saya tidak mau lagi mabuk, rokok, hidup yang lama saya buang. Tapi ketika dia masuk ke dalam air, dia keluar dari dalam air, besok langsung apa? Tarik kembali rokok 1 batang. Ada yang minum-minum mabuk, dia masih kumpul di situ. Dulu dia sukanya nongkrong sampai pagi dengan pergaulan yang buruk. Habis dibaptis, dia masih sama melakukan itu. Dia bangga, saya sudah dibaptis. Jadi jangan ada yang bangga, ini saya surat baptis Tuhan Yesus. Lihat nih, baptisan adalah lambang dari pertobatan. Tetapi ingat, baptisan juga adalah menyatukan saya dan saudara dengan Kristus. Nah, kalau ketika saya dan saudara sudah bersatu dengan Kristus, maka Kristus hidupnya dipimpin oleh Roh, sebab Dia sendiri adalah Allah. Jadi saya dan saudara pun juga perlu hidup dalam Roh. Jangan coba-coba terpisah dengan Kristus. Karena Yohanes bilang kalau kita terpisah dengan Kristus, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Sama seperti apa? Ranting yang tidak bisa berbuah kalau dia tidak tertanam, tidak melekat, tidak tinggal kepada pokok anggur. Ada yang masih suka apa, saudara-saudara? Maki-maki. Baru pulang gereja nih, langsung ribut dengan tetangga, maki dengan tetangga. Padahal di gereja dia ada bahasa roh tadi tingkat tinggi itu. Memang kalau hidup dikendalikan daging, saudara, tidak mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau hidup dikendalikan roh Allah, mendatangkan damai sejahtera. Yang keluar dari kehidupan kita ini apa, saudara? Damai sejahtera. Dan yang ketiga, alasan dan komitmen saya dan saudara harus hidup dalam roh adalah bukan karena hukum Taurat, tetapi karena janji Allah. Kita telah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus. Galatia 4 ayat 28 sampai 31. Itu Paulus angkat tentang status saya dan saudara sebagai orang-orang yang hidup karena janji Allah. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Status kita adalah anak-anak perjanjian. Paulus angkat tentang kisah Abraham. Sarah itu tidak sabar tunggu untuk mendapatkan keturunan. Maka dia bilang kepada Abraham, Bapak, ini ada ketemu pembantu nih, Hagar nih, nikah dengan dia sudah.
Itu zaman dulu kalau zaman sekarang tidak ada yang begitu ya. Tidak ada zaman sekarang istri bilang, "Bapak, nikah ulang lagi." Tidak ada. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang hebat di Alkitab, mereka juga pernah punya latar belakang yang tidak baik dan tidak sempurna. Saudara baca Alkitab, 80% orang-orang di Alkitab yang hebat dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tapi mereka dipilih Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya Abraham bilang, "Oke, kalau memang mamaku mau begitu, Bapak eksekusi." Selesai. Loh, kok mama yang suruh nah? Itu bukti bahwa Bapak sayang istri. Di sini jangan ada yang begitu ya. Jangan ada. Bapak macam-macam, kepala di bawah, kaki di atas. Bapak macam-macam, besok masuk kubur. Sianida ada di makanan semua. Percaya aja, bertobat. Akhirnya Abraham lakukan. Singkat cerita, lahirlah Ismail. Ternyata Ismail lahir bukan membawa damai sejahtera, tapi membawa peperangan, kekacauan di tengah-tengah keluarga Abraham. Waktu Ishak lahir, Ishak sedang main-main dengan Ismail. Maka Sarah berkata kepada Abraham, "Usir perempuan itu dan anak itu." Abraham bilang, "Kok mama yang suruh dulu nak? Sekarang mama suruh usir." Tapi firman Tuhan jelas catat dalam kitab Kejadian. Firman Tuhan datang kepada Abraham. "Abraham, apapun yang Sarah katakan, dengarkanlah dan ikutlah." Akhirnya Abraham ambil keputusan, usir Hagar dan Ismail. Wih, kasihan kalau saudara baca itu mengerikan. Hagar sudah buang Ismail. Tapi saya mau berkata, sekalipun demikian, Ismail adalah anak yang Tuhan kirim untuk ada di tengah-tengah keluarga Abraham. Dan dari Ismail lahir saudara-saudara kita yang ada di agama sekarang. Mereka saudara-saudara kita. Amin. Jangan pernah musuhi mereka, tapi doakan mereka. Nah, yang luar biasa, saya dan saudara ini berasal dari keturunannya Ishak. Bukan secara daging, tapi karena janji Allah. Berarti kalau saya dan saudara hidup dalam perjanjian, maka ingat, perjanjian itu tidak akan pernah bisa digagalkan oleh hukum Taurat. Tapi perjanjian itu akan kekal berlangsung sampai selama-lamanya. Bahkan berkat-berkat Abraham, saudara-saudara, akan turun mengalir dalam kehidupan saya dan juga saudara. Ada amin? Nah, saya dan saudara harus hidup dalam roh, karena kita bukan keturunan yang berasal dari daging, tapi kita keturunan yang berasal karena janji Allah. Jadi kalau kita hidup hari ini, pergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Kita bukan hamba lagi, tapi kita adalah orang-orang yang merdeka. Lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Bilang apa di sana, saudara-saudara? Alkitab berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan sudah merdekakan kita. Dan ingat, kalau Tuhan merdekakan kita, tubuh kita dimerdekakan, jiwa kita dimerdekakan, roh kita dimerdekakan. Sempurna. Tidak ada setengah-setengah ketika Tuhan merdekakan kita. Itu sebabnya ketika kita sudah merdeka, jangan pakai kita punya kemerdekaan ini untuk melakukan hal-hal yang daging. Amin. Lihat ayat 13, saudara-saudara, Galatia pasal yang kelima. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Baca sama-sama. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Jadi jangan semerdeka itu sembarangan. Oh, saya udah Kristen, saya yakin mati masuk surga. Loh, semua orang Kristen kan cita-cita ditanya mati mau kemana? Surga. Itu cita-cita loh. Tidak ada orang Kristen tanya mati mau kemana? Neraka. Tidak ada. Semua pasti ditanya mau ke surga. Tapi ingat, orang-orang yang ada di surga bukan orang-orang yang sembarangan memakai kemerdekaan di dalam Kristus. Kita diselamatkan saudara-saudara karena anugerah. Bahkan sekali selamat tetap selamat. Tapi jangan pakai kemerdekaan kemudian saya dan saudara hidup dalam pencabulan, dalam kecemaran, dalam hawa nafsu, dalam apa lagi? Percideraan, dalam apa lagi saudara-saudara? Pesta pora, dalam apa lagi? Kemabukan, dalam apa lagi? Penyembahan berhala, iri hati, dan lain sebagainya. Harusnya sadar kita ini anak-anak perjanjian. Hidup ini mati tidak selesai. Akan ada yang namanya penghakiman. Amin. Siapa bilang mati habis? Itu orang mabuk aja yang bilang mati habis tuh. Tapi kalau orang dalam Tuhan anak perjanjian dia tahu waktu saya mati akan ada pengadilan takhta Kristus. Saya akan dapat upah di situ. Saya akan memerintah dengan Kristus. Berarti saya hidup harus baik-baik. Tidak heran Yesus bilang, aku mengutus kalian sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kita ini domba, dunia ini serigala. Tapi Yesus bilang juga, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di mana saya dan saudara ada, bawalah pesan Kristus di situ. Bawalah mimbar di situ. Bawalah Injil di situ. Bawalah damai sejahtera di situ. Sebab kita bukan anak-anak yang berasal dari daging, tapi anak perjanjian. Petrus bilang apa? Kita imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi jangan sekadar jadi Kristen. Ada amin? Karena KTP kita tidak berlaku di sorga. KTP kita cuma berlaku di ini kita pun negara Indonesia. Bahkan ada yang bilang, Pak Andre, saya ini sudah berjemaat di gereja saya ini 10-an tahun. Nama saya itu ada di buku pertama di ini gereja, daftar jemaat. Saya mau bilang, lebih penting nama ada di gereja atau nama di sorga? Di sorga. Percuma rukun nama ada di tengah-tengah jemaat, tapi gereja malas, hidup masih dalam kedagingan. Nanti giliran sakit baru telepon majelis pendeta datang doa. Dan nanti kalau sudah meninggal baru apa? Panggil pendeta untuk pimpin ibadah penghiburan malam pertama, malam kedua, dan pemakaman. Ya pendeta tidak bisa tolak, namanya kan jemaat toh. Tapi saya yakin itu pendeta khotbah tidak seenak dia khotbah di tempat lain yang orang-orangnya cinta Tuhan. Pasti dia khotbah sekedar khotbah aja. Pernah di Papua ada orang mati tidak pernah gereja. Gembalanya tidak mau pimpin, saudara. Nah kalau pendeta tidak mau pimpin, siapa yang pimpin kubur orang mati? Wali kota, camat, gubernur, tidak bisa. Harus pendeta. Maka mereka cari-cari pendeta. Mereka bilang, Pak kami bayar Pak Ju, tidak apa-apa, ini tolong pimpin kami punya saudara, kubur dia dulu. Pendeta bilang baik, tapi ikut maunya saya ya. Baik Bapak, yang penting Bapak doa kasih dia kubur. Pendeta sampai baca habis ayat langsung tutup Alkitab. Tidak mau khotbah lagi. Orang tidak pernah ibadah hidup sembarangan. Dia pakai contoh apa dari orang hidup? Tidak ada. Makanya dia bilang di awal, ikut maunya saya.
Kalau mau, saya oke. Kalau tidak mau, saya tidak mau juga. Langsung dibawa ke kuburan, ya langsung doa. Selesai, kubur itu. Habis kan? Pulang. Oh, itu pendeta killer. Kalau ada model begitu di kubur, jemaat lari semua tuh. Tapi memang kadang-kadang sekali-sekali harus mental begitu, supaya jemaat yang lain juga sadar. Karena nama ada di gereja, tapi muka sudah pernah ada di gereja. Orang mau bikin apa-apa di gereja, dia tidak pernah ada. Nanti tunggu Natal dan Paskah baru dia muncul. Tapi tidak apa-apa. Pendeta punya bagian cuma berdoa, nasihati dengan firman, kunjungan dan lain sebagainya. Selebihnya adalah bagian engkau dan Tuhan. Karena keselamatan tidak rame-rame, tapi keselamatan selalu sendiri-sendiri. Amin. Kita tidak boleh lagi hidup dalam kedagingan. Berhenti, stop. Saya percaya kalau hidup dituntun oleh Roh Allah, maka saya dan saudara akan jadi orang-orang Kristen yang hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mau berkati kita, bukan mau mengutuk kita. Bahkan Tuhan mau di mana Dia berada, saya dan saudara pun juga berada bersama dengan Dia. Tuhan berkati kita semua pagi ini dengan firman Tuhan.